dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan di hadapan Tuhan karena kemurahan Tuhan. Hari ini saya boleh menyampaikan kembali kerinduan daripada hati saya, sebagaimana saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang sederhana namun sangat menentukan. Kenapa Bapak Ibu? Saat ini saya melayani anak-anak muda, dan dari antara mereka sering bertanya, apakah lebih utama iman yang menyatakan kita bisa masuk surga, atau perbuatan yang menyatakan masuk surga? Perdebatan ini sungguh sangat panjang apabila digali terus. Tapi bagi saya sederhananya saya akan menyampaikan kebenaran ini. Coba kita simak satu persatu Bapak Ibu, mengapa dan apa alasannya antara iman dan perbuatan itu, di manakah yang paling menentukan apalagi bicara tentang surga. Baik, kita lihat alasan dari yang dikatakan bahwa segala sesuatu yang menentukan untuk kita kelak bisa masuk surga itu adalah hanya karena iman. Ada dasar firman-Nya dikatakan di sana, Efesus 2 ayat 8, bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil perbuatan, dan seterusnya. Jadi dari ayat ini dikatakan bahwa hanya karena oleh iman saja. Lalu ada pihak lain mengatakan, lalu perbuatan itu sebagai apa? Sia-siakah? Tidak. Yang berbicara tentang perbuatan juga ada dasarnya. Kita akan belajar terus dari hal ini. Kita coba lihat di Matius 5 ayat 20 yang mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini pernyataan yang menekankan tentang perbuatan. Lalu di mana korelasi antara keduanya ini? Ini yang mau saya sampaikan, Tuhan dimanapun berada. Kita akan baca dari 1 Yohanes 4 ayat 15. Saya rangkumkan dalam. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Lalu dilanjutkan di 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan namun ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, kita sudah tahu selanjutnya, 3 hari keempat pengampunan. Sangat konfrontir bukan dalam kedua ayat ini. Lalu apa yang dapat kita saksikan di hadis? Di satu sisi ada yang beranggapan saya itu cukup beriman kepada Tuhan Yesus, selesai. Saya punya tempat di surga. Sementara satu sisi lain berkata, bagaimana caranya kamu beriman mengasihi Allah yang kelihatan, sedangkan kamu tidak mengasihi saudaramu? Benar, itu pertanyaan yang sangat menggugah dan masuk di akal pikiran. Siapapun bisa percaya kepada Kristus kalau berbicara tentang surga. Tetapi setelah kepercayaan itu, apakah kita tetap berada dalam koridornya tuntunan Tuhan? Apakah kita cukup ongkang-ongkang kaki, tidak melakukan apa-apa? Padahal Yesus sendiri mengatakan dalam amanat agungnya, pergi beritakan Injil. Artinya apa? Memberitakan kabar baik. Artinya apa? Ada tindakan, ada perbuatan. Lalu firman Tuhan mengatakan, kasihilah saudara dan kamu tidak mengasihi.
apakah hanya cukup dengan iman? Saya akan gali lagi berbicara tentang jika beriman di dalam Yesus, maka kita tinggal dalam Dia. Bahkan di sana dalam Yohanes dikatakan di sana, Yohanes 14 berbicara tentang tinggal dan berbuah. Artinya apa? Tindakan. Kadang umat Kristen saat ini dibuai oleh karena imannya kepada Kristus Yesus. Cukup itu saja. Itu benar. Tapi itu hanya jalan pembuka. Tetapi Tuhan mau kita sampai akhir. Lalu apa yang dia lihat? Perbuatan kita setelah percaya di dalam Kristus Yesus. Jadi sangat korelasi antara iman dan perbuatan. Sesungguhnya tidak ada pertentangan di sana. Justru di sana ada kesatuan. Jadi kita perlu cross check apakah kita sudah menghidupi iman atau justru masih juga punya buah daging saat ini. Dapat kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 22, dalam ayat firman Tuhan ini jelas-jelas dikatakan tentang dosa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, hingga kepada ayat 21 di akhir, semua itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apakah kita sudah mampu berhasil di sana? Saya kira itu kembali kepada pertanyaan kita, Bapak Ibu. Lalu, jadi berbicara tentang iman dan perbuatan, sesungguhnya dapat kita mudah dengan lihat dari seorang bahwa kita telah diselamatkan oleh karena iman, namun perbuatan kita itu adalah cerminan dari iman yang kita hidupi sehari-hari. Jadi kehidupan kita, buat kita itu kita biasa. Bagaimana kita berkarya bagi Kristus, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita melayani umat Tuhan. Satu korelasi, tidak ada pertentangan di sana. Mari kita lihat Bapak Ibu, Yakobus 2 ayat 17 hingga 18. Saya akan bacakan bagian yang paling penting di antara ayat ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Wow, luar biasa. Sebuah perkataan, sebuah firman yang paling menentukan apabila kitab Yakobus berbicara tentang iman. Jika kita tidak berbuat, maka kita sesungguhnya mati. Bapak Ibu, sebenarnya inilah yang menjadi benang merah antara iman dan perbuatan. Dan sinilah kita harus. Kitab Yakobus dengan gamblang menyatakan iman, perbuatan harus selaras, sejalan. Percaya kepada Kristus, lalu bertindak juga bagi Kristus lewat umat Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan saat ini sebagai seri kita. Sebab orang yang bukan percaya pun hanya melihat kita karena perbuatan. Orang dunia sering melihat kita juga melihat perbuatan, kelemahan. Tetapi anak-anak Tuhan dalam Kristus, iman dan perbuatan adalah sejalan. Jadi tidak ada pertentangan di sana. Bapak Ibu, iman dan perbuatan adalah satu paket. Tidak ada pertentangan yang buat salah. Bapak Ibu, beriman kepada Kristus adalah benar, tetapi bertindak bagi Kristus juga bukti kita percaya. Layanilah Tuhan, layani Allah kita, maka surga sudah pasti jadi milik kita.
Selamat melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberi damai sejahtera dimanapun kita berada.